Welcoming all passengers aboard, this is your host Darren. And Priscilia. Ada Sheryl juga. Sebentar lagi kita akan memulai lepas landas karena ini adalah podcast dan kita bakalan on air. Jika ada yang kebelet buang air, dipersilakan untuk menggunakan toilet yang terletak di belakang kabin. Jika semua sudah siap, fasten your seatbelts. Sit back, relax, and enjoy the show. Hey guys, what's up? Right now you're listening to Pep Talks. Kalau misalnya ada satu bucket list yang ada di tahun ini, adalah gue pengen ngundang satu orang ini ke podcast kita. Kenapa tuh? Karena menurut gue she's someone yang sangat inspiring dan apa ya? Nggak tahu, gue deg-degan banget sih. Karena emang gue tahu banget tuh dari awal tuh ngomong ke gue kayak gue kepengen banget ngundang satu orang ini, orang ini. Itu selalu nama yang lu sebut ke gue. Iya, dan gue masih hari ini gue masih nggak percaya dia ada di sini gitu. Dia kayak fictional character gitu loh. Nah tapi everyone welcome Aisyah Felis. Hai semuanya, thank you thanks for having me, thank you for inviting me. Apa nih kenalan? Kenalan ya, siapa nih? Aisyah Felis, dipanggil Aisyah, 17 tahun, sama Negeri 1 Depok, zodiaknya Sagittarius. Oke. Tapi I mean dari awal pas gue ngobrol sama Kak Aisyah, like itu bener-bener a big dream banget bisa ngundang ke sini gitu. Like setuju. pas gue kemarin sempat ngumpul-ngumpul sama lu kan, gue udah bilang guys, tomorrow is the big day, we have to make it happen gitu loh. Nah dan lo Aisyah, lo udah berbuat banyak hal lah ya from 2019 I guess. Iya, sekitaran segitu sih. Sekitaran 2019 kan. 2019, dan 2020 COVID-19 ya kan. So how's 2020 gitu? Karena udah akhir tahun nih. It's a good time to recap. Life has been really hectic juga sih sebenarnya. Maksudnya karena dari awal 2020 tuh aku kayak udah punya plan gitu, kayak di tahun ini tuh aku akan ngapain, resolusi. Maksudnya udah tau lah kira-kira yang ingin dicapai di tahun ini tuh adalah ini pengen ikut kompetisi ini gitu kan. Cuma maksudnya memang karena karena memang pandemi yang kita semua nggak bisa menghindari juga ya. Memang jadi banyak rencana-rencana yang jadi kehapus, terbengkalai bener, atau ya maksudnya berubah lah dari rencana awal gitu. Cuma memang sebenarnya pinter-pinter kita kasarannya mencari kesempatan di dalam kesempitan gitu nggak sih? Ngerti nggak sih? Maksudnya jangan sampai kita menyalahkan keadaan aja sih menurutku. Kayak walaupun tetap ya kita semua harus adaptasi, jadi semuanya online, sekolah online, ibadah online, apa-apa online gitu kan. Ya susah banget. Aku tuh awal bulan tuh demotivasi sebenarnya. Oh really? Exactly, pasti. Lu punya banyak plans kan buat tahun ini? Exactly. Sebanyak itu? Ya lumayan untuk aku pribadi sih itu rencana yang maksudnya ingin aku capai gitu. Tapi aku penasaran banget nih, soalnya kan kalau cewek biasa kan contoh gue kayak resolusinya mau kurus, tapi itu nggak terjadi. Emang udah rencanain terus udah kayak oke, gue akan diet hari pertama gitu-gitu tapi nggak jadi. Nah kalau Aisyah sendiri biasanya tuh udah buat resolusi beneran langsung diterapin pas udah maksudnya kayak pas udah tahu kapan harus targetinnya atau kayak nahan-nahan dulu? Sebenarnya kalau nggak nahan dulu sih. Oh enggak. Iya soalnya kan kalau misalkan kita misalkan aku buat resolusi ya, misalkan ada bukan deadline juga sih, tapi maksudnya within this period of time itu harus sudah tercapai gitu. Jadi mau nggak mau ya harus. I gotta do it gitu kan, nggak punya pilihan lain gitu sih. Tapi ya 2020 ya sekarang udah Desember juga, maksudnya udah berapa bulan nih? 10. Iya, nggak terasa ya. Wah gila, iya benar-benar. 9-10 bulan ya setelah pandemi, setelah Maret kan masuk ke Indonesia kasus pertama itu. Cuma ya alhamdulillahnya makin lebih bisa beradaptasi kan, udah harus bisa beradaptasi. Dan orang-orang tuh jadi dipaksa jadi lebih kreatif dan inovatif sebenarnya. Dan juga lebih bersih sebenarnya sih. Bener banget, itu penting. Orang Indonesia tuh kalau makan ya, kalau ini pakai tangan terus salaman. itu enaknya sensasinya kayak gitu. Tapi aku penasaran juga nih, kalau seandainya pas awal covid kan kita semua pasti kesel dong, kayak aduh kenapa harus terjadi, gue jadi plannya ketunda segala macam. Nah sekarang ini kalau seandainya ditanya regret gak sih, maksudnya kayak menyesali gak sih adanya covid, atau kayak bersyukur karena gue jadi dapat peluang buat lakuin sesuatu dari online yang baru gitu? This is a very good question. Sebenarnya kalau dibilang ya kalau misalkan disuruh milih mending covid enggak ya mending enggak, udah pasti gitu kan. Mending covid enggak, mending enggak gitu kan. Cuma karena kita memang again tidak bisa
menyalahi keadaan juga. Dan ini tuh gak ada orang yang mau COVID, tidak ada orang yang mau pandemi terjadi, karena semua orang tuh terdampak, ya nggak sih? Semua orang tuh kena akibatnya, ekonomi semuanya, banyak banget sektor pariwisata, lalalala gitu kan. Tapi sebenarnya ya karena kita again nggak bisa menyalahkan keadaan, yang kita bisa tuh cari positifnya aja sih sebenarnya, benar nggak sih? Maksudnya gimana kamu tetap harus survive, ya kamu harus coba cari positifnya gitu. Dibilang ada blessingnya, COVID ada blessingnya banget sih, sangat ada banget, pasti banyak kok sebenarnya opportunity yang malah kebuka, atau banyak banget sesuatu yang aku sadarin tuh karena di rumah aja. Jadi lebih mindful. Itu bener sih. Bener itu gak sih? bener banget. Ya, parah. Terus Karena waktu masih offline kan sekolah full day kan ya, hampir dari jam 7 sampai jam 4. Belum kalau misalnya ada yang les lalalala. Itu kayak nyampe rumah tuh ngerjain tugas juga. Kadang tuh gak ada waktu untuk, bukan gak ada waktu ya, maksudnya mungkin waktu untuk me time-nya mungkin jadi lebih sedikit mungkin ya. Sebenarnya kalau dibilang sibukan offline atau online, I would say malah lebih sibukan online sih. Bener. Bener. Kita juga ngerasain itu deh. This is the hard truth gitu loh. Bener. Tapi maksudnya at the same time tuh aku juga ngerasa banyak me time. Jadi aku lebih mengenal diriku juga gitu loh. Sebenarnya aku juga lebih Aisyah tuh begini-begini. Karena aku tuh kayak aku dari dulu tuh terlalu, ya maksudnya ya karena online inilah jadi banyak hal yang aku sadarin gitu loh. Terus sama keluarga juga jadi pasti pada di rumah juga. Jadi menghargai hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. That's true sih. Tapi I mean COVID-19 did not stop you gitu loh. Did not stop you from doing what you wanna do gitu. Ini I mean gua sampai nyatet semua prestasinya Aisyah Felis gini. Lo kita bacain ya. Lu seorang founder and executive director of Gores Denai. You were 16. I was 16. You were 16, ya kan? Wait. Yeah, hi, I'm 16. I was 15 waktu Goresnya ada. Serius? Agustus, wait. Agustus berapa ya tuh ya? Iya, I was. Nggak, gue bingung nih. Kita umur 15 ngapain ya, Der? Gue masih main Mobile Legend gitu. Iya, makanya. I was 15 ya. Gua ya hampir liat, 16 sih. Hampir 16. Tapi belum ulang tahun. Oh iya, karena 2019 Agustus. Lu Bener, pertama kali nge-post 17 Agustus. Iya bener. Lu pertama kali nge-post 17 Agustus. Dia risetnya wow banget loh. Terus karena this is someone yang gue kayak tadi gue bilang gue panik banget kan, jadi gue kayak dari awal banget. Gue ingat tuh 17 Agustus terus 18 gitu. Terus lu terlibat di Become More Jakarta, IYN, Indonesian Youth Network. Iya, Indonesian Youth Affairs, sekarang udah ganti nama. Oh, udah ganti nama, Youth Affairs, oke. Dan ubah stigma ya, gitu ya. Betul. Dan lu pernah ikut MUN juga atau belum pernah? Pernah juga? Pernah, ya kan? Terus lu jadi finalis Gadis Sampul 2019. Betul. Berkali-kali jadi moderator. Iya, bosan gak sih anak-anak Kayak di IG dia selalu with Aisyah Felis, moderator Aisyah Felis. Gue kayak, ini gue gak bisa ikut semuanya. Sebenernya takut orang-orang bosan juga sih, kayak moderator mulu lu. Tapi kan artinya lu diundang terus karena lu bagus gitu. Yes. Semoga amin. Dan yang terakhir lu berkali-kali ngadain mentorship program. Baru sekali. Yang ada kelasnya banyak itu kan. Benar. Dan lo testimonialsnya lu post di IG-nya Gores Denai. Iya. Ada yang ketinggalan nih satu. Apa satu lagi? Wah, oke. Aku partnership specialist di Sejuta Cita. Oh iya, gue tahu ini. Lagi bekerja. Jadi gue punya grup di WA sama Angel. Terus kayak dia ngomong ini Sejuta Cita nih gini-gini. Terus pas gue lihat IG-nya, terus ada lu. Gitu. Seru nih ngomongin Sejuta Cita nanti ya. Asik ya, boleh ya. Ya tapi anyways like this whole virus did not stop you, ya kan? Yeah. Dan maksud gue di tengah semua accomplishment ini gitu kan, there's the real you gitu kan. You yang born sebelum mengenal semua accomplishment ini gitu kan. Dan kayak sometimes people tuh look for accomplishments gitu kayak I wanna feel accepted, jadi kayaknya gue perlu, which nggak salah juga. Iya dong, karena like literally everybody wants to be accepted dan nggak salah gitu kan. Nggak salah. Maksud gue kayak apa reaksi orang pas kenal lo gitu. Kayak contoh, let's start from the simplest form of reaction dari cowok-cowok gitu. Lo kenal seorang cewek yang berprestasi gitu. Aduh, kan. Ya. Ini berarti aku yang sekarang ya, maksudnya Aisyah yang sekarang. Sebenarnya gini sih teman-teman, ini pertanyaan bagus banget kayak reaksi orang-orang terhadap aku yang seperti ini gitu, Aisyah yang seperti ini gitu. Ini ada pernah satu kejadian di mana teman SMP-ku, kebetulan aku tidak kenal dia secara personal. Maksudnya aku cukup SMP gue kan banyak banget ya anaknya 300-an. Maaf nih, gue satu angkatan 300 soalnya mau 400 gitu. Kalau kita kan bisa 60. tahu semuanya. Ya kan puluhan kan kenal kan gitu. Itu gue cuma 2 kelas tuh 60 maksudnya. Itu 60 aja udah 4 kelas.
wah gila sih dikit apa-apa. banget. Nah, Jadi intinya aku anggapnya nggak kenal semuanya ya. nggak kenal semuanya, nggak bisa kenal semuanya juga susah gitu. Pokoknya ada satu orang ini yang aku sebenarnya nggak deket, kita nggak pernah satu kelas, kita nggak pernah satu ekskul, kita nggak pernah kerja bareng. Maksudnya kalau aku Anggapnya kayak jarang iya, aku komunikasi gitu. jarang banget, gila kayak gue nggak pernah ngobrol deh kasarannya. Kayak aku cuma tahu nama doang kayak Oke. hai Darren, hai Aisyah, hai Darren, hai Aisyah gitu doang. Oke. Sebatas itu doang. Itu juga jarang deh kayaknya nyapa-nyapaan gitu kan. And then aku juga baru tahu waktu itu pernah tuh aku tahu dari temenku ternyata si orang ini tuh ngomongin aku sama temenku gitu, sama sahabatku. Terus dia bilang sahabatku ini si temenku yang aku jadi yang aku nggak deket aku manggilnya temenku ya. Oke. Oke. Sahabatku tuh yang emang temen aku, Oh, sahabat gue temen gitu. dan sahabat. Temen dan sahabat, Oke. oke. Nah, terus si temenku ini bilang ke sahabatku, lo ngefans ya sama Aisyah gitu. Terus sahabatku bilang, ya mengagumi aja sih, soalnya emang gue nyambung banget kalau ngomong sama dia. Nah, sahabatku tuh ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba si temenku ini ngomong kayak, kenapa dia sih? Oh, Terus dia saya bilang- mencium bau-bau tidak enak di sini. Dia bilang, kenapa dia sih? Terus dia bilang, bocah tua. No. Udah gituin. Terus masih ada lo dapat gituan. masih dan Oke. aku juga. Padahal gini loh, konsepnya dia nggak kenal, nggak pernah ngobrol. Exactly. Dia That's langsung the ngomong point. kayak gitu. Iya. Itu yang sering terjadi sih Dan tapi emang. terus ada lagi bawahnya gitu. Terus aku bilang, wah kenapa gue udah bilang tua nih? Emang gue tua sih. Cuma Waduh. maksudnya- cuma maksudnya aku lihat lagi bawahnya dia bilang, iya soalnya kalau lo ngomong sama Aisyah bahasanya tuh berat-berat gitu, lo nggak bakal ngerti deh. Tapi dia tuh somehow ngomongnya tuh kayak lo nggak bakal ngerti deh ngomong sama dia kayak lo ngapain sih ngefans sama dia? Oh iya, paham. Nah, paham. Sirik aja gitu. iya, nah sebenarnya yang aku permasalahkan, aku bukannya baper ya, maksudnya bukannya baper karena Ngerti. karena si temenku ngomong kayak gitu sama sahabatku, aku Atau nggak sebenarnya mau biasa dicap aja. jelek juga, tapi Biasa aja sebenarnya, cuma gini, aku tuh sering banget, wah ini banyak banget, sering banget dapat istilahnya ya komentar-komentar dari orang-orang, baik itu di sekolah juga, di sekolah aku sekarang gitu SMA, itu yang sebenarnya segan ngomong sama aku. karena Segan. takut Karena kayak takut. berat atau nggak Exactly. connect gitu. Padahal aku tuh sebel banget sebenarnya kalau digituin karena Iya. gila gue ngomong pakai bahasa Indonesia biasa kok, Iya, gitu, ngerti nggak sih? benar. Dan Aku gue tadi juga ngomong pakai bahasa sama Indonesia kayak- biasa kan. Iya. Terus bener. aku tuh gini, first impression orang kebanyakan ke aku adalah katanya terlalu formal atau Enggak you're sama very sekali ya. serious gitu. Lalu nice banget sejujurnya sih. Nah, tapi maksudnya itu loh, maksudnya kayak yang ingin aku ubah dari orang-orang Pandangan Stigma stigma orang terhadap aku tuh pengen banget ngubah. Enggak, gue tuh sama seumuran kalian gitu loh. Gue juga gak ngomongin hal-hal yang berat Iya, gitu loh. Ngerti gak sih? Mungkin tapi aku bisa mikir sih, mungkin karena cara ngomong aku aja yang kayak gini. Ngerti gak sih? Ngerti. Cara ngomong gue mungkin terlalu formal. I Tapi ini don't normal know. banget loh. Tapi ini normal banget Akhirnya kan. pas gue ngechat sama Aisyah gue kayak nggak, malah lu nggak normal karena lu baik banget gitu. Gue kayak ngobrol sama cewek, oke gitu. Jadi kayak Udah kamu pengalaman ya? Iya, gue kayak ini baik banget gitu. Tapi masih Terus itu, pakai itu. tanda senyum terus. Iya, ya, pakai Dan? tanda senyum gitu. Iconic, iya. Terus. Tapi maksudnya itu satu hal yang pengen aku ubah gitu loh dari maksudnya aku tuh pengen kasih tau ke teman-teman kayak guys, aku tuh sangat approachable gitu loh. Sangat approachable, sangat bisa diajak ngobrol dan aku juga gak mungkin lah Dan gue juga kayak teman-teman lainnya yang Iya. mau bergaul. Iya, maksudnya ya aku bingung juga ya, orang bilang ya ada sih beberapa orang yang ngomong kayak iya soalnya karena pembawaan lo aja ya Syah. Ya mohon maaf sih kalau cara pembawaan atau cara ngomong kebetulan memang Kan kayak beda-beda. gini. Iya. Soalnya memang kayak gini dan mungkin ya karena gini, aku tuh selalu berkecimpung Berkecimpung. kan? Maksudnya aku kayak bekerja bergaul di lingkungan orang-orang yang memang orang-orangnya tuh selalu umur di atas aku. Selalu di atas, kayak di Sejuta Cita tuh aku paling muda. Oh really? Iya, Wow. jadi semuanya tuh sudah kuliah, semuanya udah kuliah dan udah banyak yang udah lulus juga. Gitu. Pokoknya ya it's education startup kan. Jadi memang itu bekerja, it's a company di mana aku juga paling muda di situ. Diubah stigma, oh ada sih teman aku juga yang SMA. Waktu itu aku juga pernah di mana ya? Aku pernah ikut training gitu di Asega Farms and Partners kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, emang itu dia. Itu kalau gue jadi lupa. Itu law firm gitu di mana dikelilingin sama orang-orang yang memang maksudnya profesional gitu, memang orang-orang yang sudah bekerja gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung memang apa yang aku lakukan itu banyak kontak langsung dengan orang-orang yang jauh lebih tua umurnya. Dia Jadi dibandingkan otomatis aku kita gitu ke loh. transfer juga apa Iya, yang mereka- otomatis maksudnya aku jadi terbawa ya, mungkin jadi secara pembawaan mungkin ya a bit terlalu formal, I don't know, tapi maksudnya itu yang yang memang aku rasakan gitu. Jadi maksudnya I don't wanna deny the fact that katanya aku terlalu kaku. Ya maybe for some people aku masih terlalu kaku. Mungkin I don't karena know. mereka juga nggak kenal kan. Benar sih, tapi sebenarnya aku tahu ini aja sih menurut aku tahu tempat. Maksudnya kan nggak mungkin ya sekarang gue serius banget gitu Iya, kan. iya, Karena emang lagi santai ya santai. Benar-benar. Tapi Tapi I mean kayak maybe one word that they're searching for tuh mature nggak sih sebenarnya gitu. Mature, Ya, ya. maybe kayak Maturenya dan itu. maksud gue nggak ada salahnya
nggak ada salahnya tuh lu menjadi seseorang yang mature gitu loh. Exactly. Akhirnya pas dia datang, gue nggak tahu gimana caranya to engage in a conversation with seorang Aisyah Felis. Gue apalagi nggak pernah conversation. Dan dia inisiatif dan jujur in that short berapa sih kayak 20 minutes kita ngobrol di awal tadi kayak gue udah kayak gila, when you talk about education, how lu harusnya bener-bener pengen belajar bukan karena gengsi kuliah gitu ya. Kayak gue kayak, dude, itu sebenarnya obvious banget, tapi we overlook it gitu loh. Dan kayak dia bisa lihat gitu kan. Dan like in short, sebenarnya lu bangga gak sih menjadi seorang Aisyah Felis gitu? Some people kan live with insecurity segala macam, dan lu I don't know gitu loh, di titik lu yang sekarang. I have insecurities. Of course, I have my own insecurities gitu. Sama sekarang gue insecure banget nih sebenarnya. To be very honest ya, maksudnya semua orang punya ya insecuritiesnya masing-masing lah. Dibilang bangga sih bangga, terutama maksudnya dengan diri sendiri tuh sangat bangga. Maksudnya kayak gini, banyak hal yang sudah aku lakukan sekarang tuh istilahnya kayak ya aku banyak jeleknya juga, banyak kurangnya, tapi kalau bisa aku kayak accentuate satu hal dari diri aku yang bisa kalau ditanya kelebihan lo tuh apa sih, I would say I'm very independent dan aku sangat willing untuk melakukan apa yang aku mau gitu, dan itu tuh yang kadang bikin sedih, bikin mellow gitu karena gini, bikin sedihnya tuh gini karena kayak terharu kali ya, bukan sedih kali ya, maksudnya kayak aduh I've come a long way juga. Ya mungkin walaupun again ya teman-teman, maksudnya aku juga masih banyak banget kurang, masih belajar lah, sama-sama masih belajar. Tapi maksudnya sampai setitik ini sekarang tuh ya banyak yang aku mulainya sendiri gitu, mungkin dengan support dari teman-teman juga kan along the way gitu kan. Cuma maksudnya kayak aku kadang gini nggak pernah menyangka juga aku bisa kayak begini gitu. Dari dulu juga aku nggak pernah kepikiran untuk kayak get out of my comfort zone gitu. Sejauh ini ya. Jadi maksudnya bukan sedih ya, tapi maksudnya kayak terharu juga. Kadang pernah tuh, kadang udah di kamar gitu, udah mau tidur tuh kadang refleksi. Jadi tiap malam tuh refleksi sebenarnya, kayak gue itu bisa sudah sejauh ini apa yang harus aku perbaiki, kesalahan apa yang udah aku lakukan biar itu nggak keulang lagi. Jadi hal kayak gitu. Dan rasanya tuh kayak ya kadang kayak wah gila ya udah sejauh ini, dan bener-bener respon dari teman-teman juga sih yang selalu support ya. Kadang aku bacain DM di Instagram tuh, DM request kan aku bacain, kadang kayak ternyata mereka terbantu loh dengan aku yang kadang share-nya juga nggak penting mungkin di Instagram, dengan cerita-cerita aku aja, dengan story aku, tapi mereka actually terbantu dan terinspirasi. Nah itu tuh yang kadang tuh energi aku tuh ke recharge lagi gitu karena itu. Jadi aku penasaran banget nih, kan biasa kalau seandainya kita ngelakuin sesuatu nggak mungkin banget gak stres atau kayak capek ya kan, apalagi kamu banyak banget ngelakuin hal yang tanpa kamu sadari tuh banyak banget. Nah kamu sendiri pernah nggak sih di titik kayak aduh gue capek, gue kepengen berhenti dulu dari kerjaan gue? Pernah banget, capek fisik, bisa capek badan dan capek maksudnya capek pikiran juga. Pernah banget sih sebenarnya. Dan pernah banget untuk istirahat gitu. Gimana cara hiatus gitu? Sebenarnya cara gini loh, kayak aku tuh selalu mikir kalau kamu misalkan capek, kamu melakukan sesuatu terus kamu capek, itu kamu jangan pernah quit. Kamu break aja, it's okay to take a break kok. Jangan diforsir juga gitu. Take a break, nggak apa-apa, yang penting kamu nggak quit. Karena di waktu kamu istirahat itu kamu berpikir gitu. Kamu mikir lagi gitu. Kenapa gue udah sejauh ini sih? Kenapa kayak why did I start gitu in the first place? Kayak kenapa lo memulai? Nah itu tuh hal-hal yang bikin kita akhirnya oh yaudah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Karena kalau misalkan kamu langsung memutuskan pas kamu lagi capek-capeknya, udah gue keluar aja deh. Gue capek bener. Nanti kamu menyesal kan gitu. Iya bener. Orang pertama yang jadi kan biasa kita cewek suka banget curhat ya. Orang pertama yang tahu kalau seandainya kayak gue lagi capek nih, gitu-gitu siapa? To be very honest, aku orangnya jarang banget curhat. Jarang banget, jadi aku agak diem. Introvert kadang. Bukan? Very introvert. Dan serius? Nggak kelihatan ya kalau sebagai public speaker. Engaging banget sih jujur. Karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Karena pekerjaan ya. Tapi I'm actually very introvert. Aku INFJ. MBTI-nya. Orang pertama ya. Mama. Enggak, justru jarang banget. Sorry ya Mama, ada ibu gue di bawah. Sorry ya Mam. Karena gini, aku tuh kayak karena nggak enak sama curhat sama orang tuh punya masalah juga. Gak enakan gitu sih, aku orang yang sangat-sangat gak enakan. Cuma orang pertama yang aku cerita Aksa sama Farel namanya. Sahabatnya. Jadi shout out ya buat Aksa dan Farel. I feel like I've heard that name. Mungkin di story-nya ya. Iya, kamu langsung mikir. Iya, kayak siapa ya? Kayak apa di Instagram yang kemarin ya? Yang lu panggil Dede, bukan ya? Beda orang ya? Oh bukan, itu temen. Oh beda lagi? Oke, banyak temennya ya, gak apa-apa.
Dan tadi kan kayaknya lu sempat bilang tentang lu merasa capek dan so okay to take a break kan. Ya. Tapi kan lu you're very productive gitu. You're very productive. I hope. Sangat. Nggak tahu ya. Kadang-kadang di saat gue memutuskan buat produktif dan keseharian gue tuh produktif, Ya. when I take a break, ada rasa guilt gitu loh. I see. Kayak pas misalnya nih gue seharian udah gini dan gue capek banget Ya. gitu. Terus pas gue udah masuk kamar, gue buka YouTube, gue nonton, kayak baru 15 menit gue pause dan gue kayak gue kurang nih, gue mesti kerja lagi gitu. Dan akhirnya jatuh-jatuhnya lu capek banget Ya. gitu. Like does that happen? Oke, ini bagus banget. Disclaimer, aku nggak selalu produktif ya. Aku nggak Oke. selalu produktif juga gitu. Bahkan kalau maksudnya terlalu banyak bekerja, kamu diforsir banget, itu bahkan nggak produktif justru menurutku. Ngerti nggak sih? Karena Nyapain diri sendiri juga sih. nyampe dan kadang aku nggak dapet sesuatu aja gini. Kadang aku bisa loh kayak emang cuma seharian, misalkan ya istirahat atau gitu, tapi itu produktif gitu tetap. Maksudnya kayak itu istirahat untuk diri kamu gitu loh. Dan ini maksudnya mindset yang menurut aku tuh harus mungkin diluruskan juga ya, dirubah juga. Kalau untuk aku pribadi sih sebenarnya dulu tuh pernah sih kayak gitu, kayak wah YouTuber nonton BuzzFeed Unsolved satu episode. Oh itu gue suka banget BuzzFeed Unsolved. Itu kan satu episode kayak 30 menit, Itu 20 yang menit. horor-horor Bener, gitu. horor iya. Gua nonton. Iya, Yang Supernatural ada- sama yang True Crime. Iya, Iya. gue nonton yang Annelies Michel tau gak sih? Iya. Itu nonton, Iya, itu seru banget, itu seru banget, itu seru itu banget. seru Iya. banget. Tontonan aku beda ya. Iya, itu kan lama banget kan. Iya, itu lama Pernah banget. sih kayak, aduh, harusnya gue kerja masih ada deadline gitu. Terus ya kalau dipikir-pikir kalau aku terusin juga kerjaan juga ya gak produktif, gila. Gue capek iya tapi aku nggak dapat something, aku nggak belajar sesuatu dari itu gitu. Jadi sebenarnya makin kesini sih makin sadar gitu. Kalau misalkan it's okay to take a break, it's okay untuk nonton YouTube dan untuk istirahat gitu. Tapi kalau misalkan emang ada waktu luang sih beneran dipakai bobo sih untuk sekarang. Oh iya bener sih. Iya, beneran untuk tidur, Dulu beneran istirahat. gue inget pas Bukan- kecil gue dipaksa bobo sama mama, gue nggak berontak. Sekarang gue menghargai waktu Iya, bobo. iya. Parah. Iya, parah banget Parah sih. kayak aduh, waktu Apalagi dulu kalau deadline numpuk, pasti kayak begadang. banget. Bukan begadang, nggak tidur itu. Tadi kan kita ngobrolin about you nih. Jadi emang sebenarnya my goal teman-teman adalah gue pengen I want Ayesha to tell people about herself gitu. Yeah. Karena I don't know ya, gue nggak pernah ikut webinar lu gitu loh. Gue Yeah. cuma kayak ikut live IG lu segala macam. Dan Yeah. kadang-kadang I feel like you're talking untuk membawa sebuah organisasi tertentu gitu. Dan hari ini makanya tadi kayak gue pengen I wanna listen from Ayesha herself Yeah, gitu loh. on behalf of myself. On behalf of yourself gitu Yeah. kan. Tapi kan in reality lu juga sebenarnya invest your time, your energy, bahkan maybe your money gitu loh Yeah. untuk youth gitu kan. Yeah. Dan diantara semua yang bisa lu invest, kenapa harus ini gitu? Like is it because karena lu masih 17 gitu like what if we were 40 gitu loh? Do you still wanna invest here atau gimana? Maksudnya kalau misalkan aku ngomong per saat ini, iya karena memang kita anak muda juga sih. Maksudnya ya karena jadinya aku pengen invest ke anak muda. I invested my money, my energy gitu ya, my mind, Your everything. my everything ya. Everything. ke sini gitu loh. Karena maksudnya aku sesimpel ngelihat ya anak-anak muda ini yang akan take over the world, yang aku bilang tadi gitu, run the world itu nanti kita gitu. Apalagi again nanti beberapa tahun lagi pas bonus demografi gitu loh. Pasti beneran kayak kita loh yang akan apa sih menyetir apa ya bahasanya? Bener, Yang akan generasi Shape kita culture. iya Bukan. benar maksudnya yang bakal shape the future of our Iya, country. itu the perfect word sih sebenarnya. Maksudnya kita tuh holds an essential role gitu loh untuk mengarahkan nanti tuh Indonesia akan kemana ke depannya atau bahkan kalau itu lingkup yang lebih luas mungkin dunia kali Iya. ya saya akan kemana ke depannya gitu kan. Dan I think youth is very powerful loh. Very powerful karena ini aku akan sebut satu nama, dia one of my inspiration juga, one of my biggest inspirations, namanya Faye Simanjuntak. Shout out to Faye. Halo Faye. Hai Faye. Hai Faye. Faye ini founder dari Rumah Faye. Jadi dia di mana mereka ini fokusnya di child trafficking gitu. Iya. Aku lupa sih Faye itu dari udah 7 tahun ya kayaknya kalau nggak salah dari 2013. Correct me if I'm wrong ya Faye. Pokoknya dia tuh kontribusinya sudah sangat banyak. Faye itu mulai kalau nggak salah umurnya 13 tahun. Ini tuh Really? teman, sahabat atau teman. Oh teman. Teman. Satu sekolah. Enggak, justru kita kenal Kepo banget gue. kenal karena apa ya? Kayak kenal di Instagram sih, karena Oke. karena Paham. ketemu di satu Iya. platform lah karena Iya. lo founder Garis Denai gitu. Jadi Oh karena iya. We're teman. both founders gitu. Jadi, tapi kebetulan karena temen Iya. temen ketemu juga kita di Instagram. Temennya aku temennya dia juga kebetulan banyak. Dan maksudnya Faye ini juga kayak dia tuh yang bikin aku apa ya kayak nyadar bahwasanya anak muda itu kontribusinya tuh
gede banget dan maksudnya kamu bisa loh membuat perubahan gitu loh. Wah, Faye ini keren banget juga, maksudnya kayak banyak banget kontribusi nyata ya yang misalnya udah Faye kasih ke society-nya dia gitu, ke Indonesia gitu, dan itu hal yang buat aku kayak wah gila, youth is very powerful dan kita tuh bisa loh kalau kita pengen, kita menginisiasi sesuatu, kita membuat sesuatu atau kita melakukan perubahan lah yang ujung-ujungnya juga untuk membuat society kita jadi lebih baik sih sebenarnya itu. Makanya aku tuh kayak pengen invest ke sini ya karena itu tadi, karena aku percaya gitu kalau misalkan kita bisa merubah society kita, bisa jadi lebih baik lah intinya. Kenapa harus Gores Denai? Salah satu cara ini ya? Ya, maksudnya kan kayak kita semua tahu kalau Aisyah ini dia emang yang buat Gores Denai dari awal. Aku sebenarnya lebih penasaran awalnya sih, kenapa awalnya dipanggilnya Gores Denai? Kalau dari namanya dulu kali ya? Iya, dari namanya dulu. Kalau dari namanya kebetulan ini Aksa, dia yang kebetulan bantu ini sebenarnya, bantu merancang. So he came up with a few ideas gitu untuk kayak ada perkata-perkata gitu dipenggal gitu, terus kita kayak trial error gitu. Beneran? Serius. Perkata dipenggal? Perkata. Persuku kata atau perkata? Perkata, bukan persuku kata, okay. perkata. Dipenggal kan kita cari mana nih enak, terus ya udah kita ketemu aja Gores Denai, enak gitu kan. Jadi menentukannya bareng tapi jadi juga But like what does it? Gores kan tergores. Ya, exactly. Artinya gitu. Jadi gini, gores itu artinya gores biasa. Kamu nge-scratch, ngegores. Denai itu sebenarnya kalau kamu cari artinya jejak di KBBI. Oke. Jadi maksudnya kayak Kalau filosofinya itu adalah menggoreskan jejak. Jadi so wherever you are, kamu tuh harus menggoreskan jejak baik bagi Indonesia. Makanya tagline kita, rekam jejak baik. Rekam jejak baik. Kok lo lebih tahu ya? Gue lihat dong, gue Dia lihat. parah banget nih It's risetnya. in dimanapun itu ada hashtag rekam jejak baik. Nah, kenapa rekam jejak baik dan kenapa menggoreskan jejak baik? Karena sebenarnya goresnya kan fokusnya international relations ya. Pengennya tuh dimanapun anak muda berada gitu, kayak wherever you are, mau kamu di Indo atau mau kamu di luar Indo tuh, pokoknya kamu harus menggoreskan jejak baik untuk negara kamu gitu. Nah, itu Gue menggoreskan air mata bentar. Menggoreskan air mata terharu. Oke. Iya, oke. Itu sih kalau dari filosofi nama ya. Oke. Gue speechless banget. Gue berair mata nih speechless. Ya tapi jujur pas tahu kan awalnya Gores, terus kayak tiba-tiba jejak, aku masih nggak connect tuh. Terus pas kayak Gores jejak, terus kayak baru ya, iya, baru menggoreskan jejak baru. Iya, wow. Iya. Dan gitu. kan udah sejauh ini, aku penasaran banget nih kayak gimana bisa ngumpulin tim-timnya, karena kan tadi dibilang juga kan Iya. kayak awalnya semua sendiri. Dan tim lu juga bukan orang yang di circle utama lu kan. Exactly. Oke. Lu you're accepting applications from anywhere gitu. Iya. Gimana That's tuh kayak true. bisa That's true. mulai itu semua sampai ada tim di hari Iya, ini. benar setuju. Gini, masalah yang paling susah tuh adalah mencari orang memang Bener, sebenarnya. apalagi Karena yang punya satu tujuan ya. satu visi dan sebenarnya gini, punya sense of belonging ke Gores Denai-nya. Karena gue tuh sayang banget sama Gores Denai. Sayang banget. Ngerti Gak sih? Gue Kalau sayang punya- sama Pep Talks juga. Iya kan, kalian juga sayang banget sama podcast ini. Sama aku juga sayang banget sama Gores Denai gitu. Tapi maksudnya orang-orang yang apply itu belum tentu juga sayang sama Gores Denai. Betul. Bener gak sih? Benar. Belum Benar, tentu dan ya itu wajar-wajar saja, normal-normal aja gitu loh. Iya. Dan ya PR-nya tuh mencari orang yang punya sense of belonging ke Gores Denai. Dan pada saat itu memang aku Gores Denai itu open recruitment memang. Open recruitment di mana mereka apply, terus mereka harus memang lewat interview baru akhirnya bisa keterima trial, baru keterima gitu. Iya awalnya sih memang berat juga ya, maksudnya cuma awalnya banget sendiri gitu kan ya. Terus abis itu ada beberapa temenku yang gabung juga bantu, cuma ya people come and go. Ya, setuju. People come and go. Maksudnya Akan selalu seperti itu. iya, maksudnya aku juga udah lihat banyak banget orang yang keluar masuk Gores Denai gitu. Bener. Jadi ya kayak gitu Kadang aja sih. time will tell sih, mana yang bener loyal. Kayak disaring gitu. Soalnya ternyata Time will tell. Iya benar, tapi ya so far segitu sih cara mengumpulkan timnya, kita open recruitment. Tapi kan itu butuh perjuangan yang maksudnya kayak nggak langsung semua orang kayak gue open record itu Terus ada yang ya nggak langsung kan. Nah itu gimana bisa lewatin proses itu? awalnya sih yang awal tuh aku emang dibantu sama teman-temanku dulu, Oke, teman-temanku. berarti Teman-temanku promosinya dulu, tuh mulai dari teman-temanku dulu. Tapi abis itu kita langsung oprek, ya ada aja sih yang apply. Kebetulan salah satu teman kamu. Karenza. Karenza. Shout out. Shout out to Hai, Karenza. Karenza. Dia baca loh sebenarnya. Aku baca, cuma Karenza klarifikasi, bukan aku yang ngurus waktu itu. Tapi aku lihat CV kamu kok. Itu bukan aku, aduh. So sorry. Iya. Tapi you've meddled di dunia anak muda mungkin secara like
dengan organisasi lu Iya. dari Agustus 17 2019. Ya, aku nggak ngerti deh guys. Darren tuh hafal banget sama semua yang Asli gue tuh gue lakukan di sosial media. gue tuh kemarin kan kita lagi menggarap sebuah project Pep Talks gitu kan, anyways ya. Terus kayak kemarin habis rapat, terus kayak jam 1 tuh gue sempat gue sempat riset lagi gitu loh sampai jam 2 pagi lah. Terus gue kayak aduh kayaknya kurang ya, ada beberapa hal yang gue belum tahu nih. Terus akhirnya gue lihat. Tapi what I mean is lu udah bermain di daerah sini, di ranah ini gitu kan. Ya. Dan ya lu udah artinya melayani banyak banget anak muda. I've seen your mentees testimonies gitu ya. Ya, Gue udah lihat testimonies. testimoni mereka gitu kan, dan Ya. jujur positif banget gitu Wah, kan. Tapi alhamdulillah. tapi kayak I mean, what's the most concerning problem sekarang gitu loh dengan anak muda maksud gue? Like yang lu lihat aja gitu. Anak muda ya, concerning ya. Sebenarnya bukan, aku nggak tahu deh ini bisa di consider as a problem atau enggak. Cuma yang aku lihat tuh sekarang tuh sebenarnya gini, kayak banyak banget anak muda yang pengen contribute, maksudnya pengen melakukan sesuatu, tapi mereka nggak tahu menyalurkannya di mana, atau mereka takut. Betul. Mereka nggak berani speak up. Betul. Itu sebenarnya aku main concern sih ke situ, Gila, karena itu bener sih. karena gini, kayak siapa tahu nih ide kamu bisa membantu menyelesaikan masalah ini, ngerti nggak sih? Oh my God. Iya, bisa bener. aja kan, tapi karena dia mungkin Malu. nggak berani ngomong, takut speak up. Apalagi yang orang introvert kan pasti mereka nggak mungkin bersuara untuk Atau biasanya mereka takut di judge sebenarnya, maksudnya takut penghakiman dari society gitu, takut kayak lu so anak tau kecil." lu. Society itu judgmental banget sebenarnya loh. Like really, I'm sorry, but I gotta say it. Gitu. Iya, maksudnya mereka tuh takut ya katanya anak kecil bisa apa sih? Ya, kayak gitu. Maksudnya, lo ngapain sih lo ngomong hal kayak gitu, lo sok tua banget, ntar dibilang bocah tua kayak gue. Ups, ya. Aduh, nanti. Tapi masih ada loh orang-orang yang berpikiran seperti itu. Sayangnya sih. Jadi sebenarnya aku nggak tahu ini concern atau enggak, tapi maksudnya kayak yang aku sayangkan tuh itu sebenarnya, kayak mereka tuh butuh platform sebenarnya di mana mereka bisa ketemu sama like-minded minds, like-minded people gitu, di mana akhirnya mereka bisa safe menyuarakan apa yang mereka pengen suarakan. Karena gini, selama aku kayak berkecimpung, bahasa gue, maksudnya ya udah ada di organisasi kayak di Goresdene atau di Become More Indonesia gitu, banyak banget testimoni dari teman-teman anak muda itu gini, aku senang banget di platform ini karena akhirnya aku bisa nyuarain apa yang aku pengen suarain gitu dari dulu. Akhirnya aku bisa bisa ternyata dia banyak idenya gitu, cuma nggak diterima mungkin sama di kalangan teman-temannya di sekolah. Nah, Lebih itu dihargai dia, juga ya. itu dia. Maksudnya kalau ditanya cara penyelesaiannya, nyambung ya, follow up question by the way. Cara penyelesaiannya adalah ya memang mereka menurut aku harus mencari gitu, maksudnya cari tempat, cari platform, cari circle yang memang satu pikiran gitu maksudnya dengan mereka gitu loh. Caranya yang dia nggak- enjoy juga. Iya, yang di enjoy juga gitu. Dengan ikut organisasi bisa, dan ikut Goresdene bisa lah. Asik. Lumayan Marketing lah, S5. diselipin dikit ya. Oke, ya Maksudnya, gitu. I feel like I'm talking to like Ibu Kartini gitu loh. Waduh, Kalau udah dulu coba gue pengen Tapi jujur kalau untuk seumur kita aku bisa bilang sih Dede kayak Kartini. pertama kali ketemu Aisyah tuh bener-bener ngelihat dia sosok yang kayak oke, dia definisi wise, karena kita emang lingkup pertemanan kita kan kebetulan sedikit ya, apalagi kayak sekolah. Kalau dibandingin iya, dia, iya. dibanding Aisyah. lah kita Tapi 300 tuh SMP ke SMA tuh baru 300. Ini Gue satu baru angkatan. satu angkatan loh guys. tapi bener-bener selama yang kayak kita main, bener-bener kayak ketemu orang yang super wise, Ya. itu kamu. Jadi makanya kayak I'm pertama honored. kali ketemu tuh langsung dapet. Oh, gue tuh gini-gini. Kita tadi nggak ingat pas syuting di awal main sama George Chomoturi gini. Iya, gini-gini. Ada Terus ketemu wise-wise kayak, wow. gitu. Tapi bener-bener itu mentransfer thank you. energi banget juga loh. Benar. And right now tadi kayaknya lu sempat ngomong tentang lu menjadikan Goresdene platform gitu kan. Iya kan? Dan setahun lebih udah dijalanin Goresdene Agustus sebenarnya Satu tahun lebih, Satu tahun lebih ya. Dan I mean ada big plans nggak dari sana? Seandainya nih 2021 kita semua berdoa ya karena di Desember nih. Jadi Amin. Amin. Gue udah tahu nih corona ya. You must lewat. master your prayers gitu kan. Dan habis itu supaya COVID kelar, like what's the big plan? Gitu loh. For Goresdene. What can people expect from Goresdene? Sebenarnya banyak, pengen banget acara offline sebenarnya. Goresdene kan belum pernah punya acara offline ya. Dan sebenarnya kalau misalkan, I'm looking forward untuk menyelenggarakan acara offline juga.
gue pasti ikut kalau gue bisa. Bener ya? I'm gonna come. Awas ya kalian. Iya. Ntar terus dia nggak kenalin kita. Kamu Gak siapa? mungkin, Gue kayak, gak mungkin. Tapi kayak kalau lu langsung ingat, gue kayaknya enggak. enggak Enggak dong. dong, inget dong. Tapi the biggest plan untuk Gores ini adalah sebenarnya acara offline. Programnya apa itu nanti follow aja @GoresTheNight. Asik. Kalau ini kan gue jujur pengen ngobrol banyak banget sama lo deh, lebih banyak lagi Parah. gitu kan. Iya. Tapi like there are too many things to talk about gitu kan. Dan sekarang gue rasa yang dengerin juga anak muda. Kalau misalnya lo dengerin ini, age is just a number. Artinya you're young Age is on just the a inside gitu loh ya kan. Dari Aisyah kita belajar juga kayak umur tuh nggak jadi patokan kita Bener. buat melakukan sesuatu karena buktinya dia baru umur 17 ya sekarang. 17. 17 ya. Oke. Dan dia baru ulang tahun November 17 kemarin. yeay. Just Happy turned birthday. 17. Iya. Thank you. Tapi kayak dia benar-benar baru masuk 17 tapi dia udah buat satu apa tuh kita sebutnya Der? Prestasi. Satu Dia kali. sudah menggores. Lebih bahkan bukan Menggoreskan. Menggores. bukan. Iya. Dia sampai buat ada Gores Denai dan bahkan jadi Namanya keren. Kita lihat Apa lagi. tuh? Dia bukan cuman penemu, tapi dia founder and executive director. Nah, nyampe Harus jadi gini ya. founder. Ya, harus dekat biar Terus semua jadi dengar. microphone. Ulang lagi, executive director gitu. Biar Ntar pada denger. didengar orang kan. Iya, Terus iya. jadi moderator segala macam ya. Itu bukan patokan kita sih umur. Benar. Dan siapapun bisa berkarya. Dan Benar, setuju. as seorang Aisyah Felis, Waduh. I want you to talk from you gitu ya. From you, sorry, gue nunjuk. From you gitu kan. Like what's the one message yang lo mau sampein sama anak-anak muda di Yang Indonesia? dengerin gitu. saat ini juga. Not as Gores Denai, but as Aisyah Felis ya. Felis dari ya hati dia tersendiri gitu. Iya, ini yang selalu aku omongin juga setiap ya kalau misalnya disuruh dikasih closing remarks gitu ya. Closing remarks, asik. Kadang sebenarnya gini sih teman-teman, maksudnya untuk teman-teman yang dengerin sebenarnya jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk menyuarakan maksudnya apa yang teman-teman pikirkan gitu. Kalau misalnya emang kamu punya ide, kamu punya inisiatif yang baik gitu untuk istilahnya untuk membantu melakukan perubahan juga di society kita tuh why not sebenarnya. Bener nggak sih? Kenapa enggak gitu. Dan as long as it's positive ya, as long as it's positive. Iya, bener. Jangan yang kayak gimana Toxic ya. ntar. Iya, maksudnya jangan takut dan jangan, menurut aku gini, umur kita tuh umur yang sangat tepat untuk Yes. kita mengeksplor Explore. banyak That's hal true. juga. Coba banyak hal tuh nggak apa-apa. I tried so many things sampai akhirnya aku tahu gitu. Aku Lu menemukan gitu ya. sukanya di ini international relations gitu. Aku sukanya di bidang ini, hal-hal seperti itu. Jadi coba banyak hal, nggak apa-apa. Coba networking, kenalan sama banyak orang itu penting banget beneran. Dan ya itu akan membuat kamu akan jadi lebih baik juga gitu. Kamu ketemu banyak orang, pikiran mereka beda-beda, pelajaran yang mereka kasih ke kamu beda-beda, jadi kamu ambil itu sedikit-sedikit kayak gitu. Dan nih kalau seandainya nanti Aisyah nonton entah tahun depan atau tahun depan lagi, Ya. kamu mau bilang apa sama diri kamu? Maksudnya kayak kamu mau bilang makasih ke diri kamu, contoh kayak makasih Aisyah udah berjuang sejauh ini atau Ya. Good job, gimana? Yesh. Iya, aku pengen bilang makasih udah klise banget, tapi Ke diri makasih kamu. udah gak nyerah sih sebenarnya. Iya bener sih, gila. Tapi serius Iya. maksudnya capeknya tuh ada banget gitu. Kalian nggak bisa lihat di sosmed doang, nggak bisa lihat yang kayak Bener. gue terlihat produktif. Apa yang di tidak sosmed selalu. itu kan apa yang mereka mau tampilin pasti yang bagus-bagus. Benar, aja. maksudnya nggak, aku Mungkin. juga nggak selalu produktif ya, maksudnya nggak selalu ada capek-capeknya juga, maksudnya pengen makasih nih untuk ya Aisyah for not giving So, up gitu. Thank you Aisyah. Thank you Aisyah. Thank you, Aisyah. Aisyah 5 years from now gitu. gimana? So thank you Aisyah karena Thank you for not giving up gitu. Iya. Terima kasih udah selalu apa ya, maksudnya mau gitu berjuang sendirian dan mau memulai. Dan Benar. aduh gue tuh orangnya asal terobos sih kadang, maksudnya kayak maksudnya kayak apa coba gitu, nggak boleh. dan nggak itu boleh jarang takut, banget dan kita temuin ya yang Iya kayak gitu. benar coba. sih. Iya. Thank you for So, not giving up gitu. And thank you for not giving up. Thank you for being here, Aisyah. Yes. Thank you for inviting me. Gila sih, gak bisa gitu. Harusnya kita yang ngomong Thank kan. you for having me, Kalau misalnya kalian, if you like what you see, what you listen juga, kalian bisa dengerin ini. If you're watching on YouTube, kita juga ada di Spotify, ya kan. Cari aja Pep Talks, ya kan. Dan kalau kalian di Spotify, kita juga di YouTube namanya Pep Talks juga. Dan kalau kalian misalnya pengen follow Instagram kita ada di @peptalksid gitu. Tapi nggak lupa juga, Aisyah gimana? Bisa follow di Aisyah Felis dan @GoresTheNight. asik. Itu tetep ya di Tetep. selip-selipin. Harus dong. So, thank you Aisyah for being Thank you here. so much you guys, parah banget. Thank you ini nggak banget. berasa banget ya Benar. jujur. So Ini honored. entah Ini- udah berapa menit tapi
Ini sangat 40 minutes. Wow. This is the longest podcast yang terasa paling sebentar. Wow. Asli. Jujur terasa paling Asli. sebentar, bener Iya, bener iya banget. kan? Seru sih, kita nyambung banget sih Asli. soalnya. Thank you Tapi banget. you guys are so cool, so thank you so much for having me. Salah, dia yang so cool gitu. Tuntut dia abis nih ya, karena salah tuh. Oke, tapi anyways, nama gue Derek Christopher. Gue Priscilla Hanita. Aisyah Felis. And we'll see you in the next episode of Pep Talks. Bye-bye! Guys, and if you like what you see, kalau kalian suka sama studio ini, ini nyaman banget kan di sini sebenarnya kan? Nyaman kan? Sebagus ini kan? Nah, kalau misalnya kalian tertarik lebih dalam, kalian bisa langsung follow aja Instagramnya @liberentals. Dan ini lokasinya di Gading Serpong, jadi bagi yang tinggal di sini, nyari studio dekat-dekat sini juga bagus banget karena dari segi barang-barangnya pun profesional banget, pelayanannya pun top class banget lah. Pokoknya itu. Thank you. Bye bye.